yang balam cobaraba, baraba lalu balam mandi. Sair yang salam sarato samba, samba lalu salam kembali. Salam tak tuju kanan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kerana Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat beserta salam tidak bosan pula kita hadiahkan buat junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para ibu guru yang hadir dalam rangka sosialisasi guru penggerak angkatan keempat di SMK Negeri 1 Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Tanggal 13 Januari 2022. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Amita Devita Rasia SPD. Kepada Ibu Amita dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Dora Papece. Hadirin dimohon berdiri. Penggerak angkatan keempat yang akan disampaikan oleh Bapak Revi Jufrinaldi SPDGR. Kepada Bapak Revi Jufrinaldi SPDGR dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan sosialisasi program guru penggerak angkatan 4 ini di SMK Negeri 1 Sutra. Kemudian selawat dan salam tidak lupa pula kita hadirkan untuk Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sutra, yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sutra, dan sama-sama kita hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 4. Kemudian teristimewa sekali kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir pada saat sekarang ini. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu langsung saja kami dari calon guru penggerak angkatan 4 hari ini akan mensosialisasikan ilmu yang kami dapatkan selama 2 bulan ini. Yang pertama yaitu tentang modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua yaitu modul 1.4 yaitu budaya positif. Yang pertama yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, filosofi Ki Hajar Dewantara, menurut Ki Hajar Dewantara itu yaitu yang pertama menuntut bahwasannya seorang guru harus dapat menuntun peserta didiknya, bukan memaksakan kehendak seorang guru kepada peserta didiknya. Artinya di sini kita hanya sebagai penuntut. Oke, lanjut Pak Jeb. Berikutnya teologi pendidikan menurut Bapak Ki
Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Ingarso Sungtolodo, yang artinya di sini bahwasanya seorang guru itu harus mampu memberikan contoh kepada peserta didiknya. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua adalah Ingmadio Mamungkarso. Di sini kita sebagai seorang guru itu harus mampu memberikan motivasi kepada peserta didik kita, sehingga dalam proses pembelajaran kemudian peserta didik itu akan mampu belajar dengan baik sesuai dengan kodar alam keberagamannya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yaitu untuk Guri Handayani. Di sini maksudnya adalah seorang guru itu harus mampu mendorong peserta didiknya sehingga peserta didik itu lebih mampu untuk maju ke depan lebih baiknya. Lanjut aja. Pendidikan menurut saya juga yaitu merdeka. Merdeka artinya di sini peserta didik itu harus mampu merdeka belajar. Bukan seorang guru itu harus mampu memaksakan kehendaknya kepada peserta didik. Artinya kita harus memerdekakan peserta didik kita untuk belajar. Contohnya seperti ini. Ketika kita belajar awal mulai pembelajaran, kita tanya kepada peserta didik kita, kira-kira pembelajaran yang kita laksanakan hari ini seperti apa? Itu contohnya. Dalam matematika juga kita bisa bermain congklak. Artinya di sini kita mempunyai strategi. Bagaimana seorang itu mempunyai strategi menghitung anak-anak congklaknya itu sehingga bisa dapat mengalahkan temannya. Berikutnya Bapak Ibu. Nah, berpihak kepada anak. Ini maksudnya sama dengan tadi bahwasanya pembelajaran itu harus berpihak kepada anak, bukan kita yang menguasai pembelajaran, tetapi anak yang harus kita utamakan. Kira-kira si A ini seperti apa karakter belajarnya. Kita harus tahu karakter belajar anak tersebut sehingga kita mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Lanjut, lihat. Nah, selanjutnya menurut KHD, budi pekerti. Budi pekerti artinya itu watak, karakter atau bersatunya antara gerak, pikiran, perasaan dan kehendak, kemauan. Contohnya di sini adalah pada permainan gamelan. Permainan gamelan ini adalah permainan yang dimainkan oleh beberapa orang. Bagaimana beberapa orang ini akan memunculkan nada yang seirama dan seindah mungkin sehingga dapat didengar dengan baik oleh pendengarnya. Ketika merawat bedinya, dia akan mulai dari bagaimana dia cara membuat lahannya itu, kemudian bagaimana cara menanamnya, kemudian bagaimana cara merawatnya dari kecil sampai besar. Seorang guru juga seperti itu, bagaimana dia mampu memberikan pembelajaran kepada anak itu sesuai dengan karakternya masing-masing. Contohnya tadi kalau seandainya petani jagung, dia tidak akan menyamakan bagaimana merawat jagung dengan akan membedakan bagaimana merawat jagung dengan merawat padi gitu. Lanjut aja. Kemudian pesan kunci yang dapat saya sampaikan di sini adalah bahwasanya pendidikan itu adalah menuntun. Menuntun menurut abad 21 juga di sini yang pertama itu kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif dan inovatif. Kemudian selanjutnya akhir pembelajaran pendidikan itu adalah bahagia. Guru dan murid harus bisa bahagia. Oke. Mungkin untuk modul 1.1 itu yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Berbicara mengenai budaya positif, saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal apa itu budaya positif. Budaya positif yang ada di sekolah kita ini pasti Bapak Ibu sudah mengetahui, namun belum dilaksanakan dengan baik. Oke, lanjut aja. Kemudian ada teori kontrol pandangan tentang dunia. Yang pertama itu stimulus respon tentang dunia, yang kedua teori kontrol tentang dunia. Di sini ada perbedaan. Yang pertama menurut stimulus respon tentang dunia, realitas kebutuhan itu kita itu sama. Tetapi menurut kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang itu melihat hal yang sama. Tetapi menurut kontrol dunia, kita melihat semua orang itu berbeda. Artinya di sini ya Bapak Ibu, sebagai seorang guru kita tidak boleh menyamakan karakter dari peserta didik kita masing-masing. Kita harus mampu melihat perbedaan dari karakter tersebut sehingga nanti proses pembelajaran kita ciptakan itu sesuai dengan karakter masing-masing peserta didik kita. Jadi Bapak, kemudian motivasi perilaku manusia.
Nah, di sini menurut Gosen ada beberapa alasan motivasi manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari kesalahan dan ketidaknyamanan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ada siswa yang datang pagi-pagi sekali. Tujuannya kenapa? Dia untuk menghindarkan kesalahan atau menghindarkan hukuman. Dia datang pagi supaya tidak kena hukum oleh guru piket. Kemudian berikutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dia kemudian datang pagi-pagi juga. Kemudian ada salah satu orang guru memuji anak ini. Kemudian hari berikutnya dia datang lagi, kemudian dipuji lagi. Seperti itu berikutnya. Kemudian yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dan selayaknya sebagai seorang guru atau siswa, kita harus mampu berada pada posisi yang ketiga ini. Kita apa yang kita buat itu berlandaskan dari hati kita, bukan memandang orang lain, bukan hanya untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, tetapi yakinkan dalam hati bahwasan yang kita lakukan adalah untuk diri kita sendiri. Lanjut Bapak Ija. Kemudian disiplin positif. Kata disiplin positif itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Lanjut Bapak. Kemudian tujuan dari budaya positif itu adalah untuk membangun budaya sekolah yang lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Mengapa kita memilih memakai helm? Karena kita sudah yakin bahwasanya ketika kita memakai helm itu, kita akan menghindarkan ketika terjadi kecelakaan, maka akan menghindarkan tubuh kita dari benturan-benturan benda keras. Contohnya lagi seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan jawab nanti. Saya contohkan seperti ini. Jangan berlari-lari di koridor. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu peraturan atau keyakinan kelas? Menurut Bapak Ibu Peraturan. kelas. Contoh satu lagi, berjalanlah di koridor. Kira-kira menurut Bapak Ibu itu peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Di koridor. Keyakinan ke kelas. Karena Bapak Ibu sudah yakin dengan berjalan di depan kelas tanpa berlari-lari, Bapak Ibu tidak akan jatuh. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini bisa kita sepakati dengan siswa kita nantinya, bagaimana cara prosesnya kita akan lakukan di dalam kelas. Lanjut saja. Ini kebutuhan dasar manusia. Sebagai seorang guru Bapak Ibu, kita harus mampu mengenali kebutuhan dasar dari peserta didik kita masing-masing. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima kekuasaan. Lanjut saja. Berikutnya. Nah, 5 posisi kontrol. Sebagai seorang guru Bapak Ibu, kita harus memahami posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kira-kira Bapak Ibu sudah berada pada posisi mana? Yang pertama itu sebagai penghukum. Sebagai penghukum, contohnya seperti ini, patuhi aturan saya atau awas, berarti kita menghukum mereka tanpa bertanya langsung kepada mereka kenapa mereka melakukan hal tersebut. Kemudian tanya ke dalam hatinya, kenapa Bapak itu bertanya seperti itu kepada saya. Setiap hari akan bertanya-tanya juga. Kemarin saya sudah pernah mengalami itu, saya tetap bertanya-tanya kepada seseorang. Oke, lanjut. Sebagai teman, nah, sebagai seorang teman, kita contohnya seperti, ayo bantulah demi Bapak ya. Jadi yang negatifnya ini juga ada, tapi untuk dari pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman itu juga sudah lebih baik dari yang kedua itu. Kemudian sebagai monitor, itu sebagai pemantau. Jadi seorang guru juga bisa sebagai pemantau bagaimana anaknya sekarang bisa dipantau melalui misalnya guru piket atau melalui guru yang mengajar. Kemudian tetapi juga sebagai manajer yang di dalamnya juga ada sebagai teman, kemudian ada sebagai pemantau, itu adalah sebagai posisi manajer. Berikutnya saja. Kontrol di sini ada 3. Yang pertama yang dilakukan adalah menstabilkan identitas. Maksudnya di sini adalah
mungkin kita sapa dulu sebelum kita menanyakan apa kesalahan yang mereka buat. Kita sapa dulu, bagaimana kabarnya hari ini nak. Kemudian berikutnya validasi tindakan yang salah. Nah, maksudnya di sini adalah kita mulai menanyakan atau kita lihat-lihat apa kesalahan mereka. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan kelas. Nah, maksudnya ketika kita sudah tahu kesalahan anak ini seperti ini atau peserta didik kita seperti ini, kita tanya lagi, kira-kira kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas seperti apa? Kira-kira keyakinan kelas apa yang Anda langgar? Kalau ini yang Anda langgar, kira-kira apa yang harus Anda lakukan ke depannya? Nah, seperti itu. Jadi sebagai seorang guru, kita tidak boleh membuat kesimpulan sendiri, tetapi mereka lah yang menyelesaikan masalah, bukan kita yang menyelesaikan masalah mereka. Kita hanya sebagai manajer yang mendampingi mereka nantinya. Mereka lah yang nantinya menyelesaikan masalah dan mencari solusi dari permasalahan mereka sendiri. Oke, lanjut PJ. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, sebagai sosialisasi guru penggerak SMK Negeri 1 Sutra, kami mungkin banyak salah dalam penyampaian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang filosofinya. Wabarakatuh. Saya salah satu guru akuntansi ingin bertanya kepada Bapak yang sudah menjabarkan materi tadi, yang budaya positif yang sudah Bapak lakukan di sekolah ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Moderator, terima kasih juga kepada Ibu Devi dan Fitri. Pertanyaannya, kira-kira budaya positif apa yang sudah Bapak lakukan di sekolah? Nah, budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah, yang pertama yaitu bagaimana caranya saya menunjukkan kepada siswa itu bagaimana cara menghargai orang lain, kemudian kerjasama, dan berikutnya adanya gotong royong. Jadi kita sudah menjalankan budaya positif yang pertama yaitu kerjasama, gotong royong, kemudian disiplin. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Kembalikan ke moderator. Kepada Bapak Revi Jufrinaldi yang telah memaparkan kegiatan kita tentang filosofi Ganjar Dewantara dan budaya positif. Tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu, diwara mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk, untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Oh, oh, percayalah, kita
berlegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Percayalah kita menyatukan semua mereka yang selalu ragukan dirimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Sahabat jangan lupa bahagia bersama. Vokasi berjaya. Tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama, jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Oh, oh, percayalah kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia